Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Wah, enak sekali Pak. Kopi apa ini Pak? Ini Mas, ini kopi nikmat sekali nih. Ini namanya kopi Kahaya Mas. Kahaya. Kopi Kahaya. Oke, baik. Selamat datang pada acara podcast Kopi Daeng pada hari ini bersama saya Peri Indrianto. Untuk narasumber pada kesempatan hari ini adalah Pak Agung Pratomo, manajer PLN UP3 Parepare. Baik, hari ini Pak kita mau bahas apa nih Pak? Oke Mas Peri, jadi hari ini di podcast kali ini kita akan membahas salah satu inovasi yang dilakukan oleh PLN UP3 Parepare dalam rangka mendukung swasembada pangan yang merupakan astacita dari pemerintah Republik Indonesia. Baik Pak Agung, tadi sudah Bapak sampaikan terkait program ini untuk mendukung swasembada pangan. Nah, ini gambaran utamanya seperti apa Pak? Biasanya yang tidak bisa panen 3 kali ini karena di musim kemarau itu kekurangan air. Nah, maka dari itu kita masuk di sini. Kita lakukan pompanisasi, Mas. Pompanisasi. Supaya air tidak masalah. Ya. Berarti ini pompanisasi berbasis listrik Pak ya? Dengan listrik. Oke. Nah, kenapa bisa ini Pak kepikiran untuk pompanisasi berbasis listrik? Sebenarnya isu utamanya apa Pak di lapangan itu Pak? Nah, jadi misal nih Mas, kita ambil dari contoh Kabupaten Sidrap ya. Di Sidrap ini ada potensi 2160 titik yang bisa kita pompanisasi. Banyak Pak. Nah, cuman dari 2000 lebih ini, seandainya kita lakukan pompanisasi dengan sistem konvensional, kita menarik jaringan baik tegangan menengah, tegangan rendah maupun membangun trafo, ini tentu saja membutuhkan investasi yang karena sangat besar, sawah jauh Mas. Pak ya dari jaringan apalagi kita ya. Maka di sini kita coba cari solusi nih supaya investasinya tidak besar, tapi harapan untuk mendapatkan listrik sawah-sawah, terutama sawah-sawah yang jauh dari jaringan PLN existing itu bisa terlistriki juga semua gitu. Tanpa membebani petani juga investasi. Menarik sekali Pak. Terus kemudian Pak, dari sisi inovasinya ini seperti apa sih manajemen inovasinya Pak? Nah, jadi kita lihat yang pertama dari sisi kebaruannya dulu ya. Novelty Pak ya? Novelty-nya ya. Jadi di inovasi ini kita manfaatkan tenaga surya Mas. Tenaga surya? Tenaga surya. Ya sebenarnya sih udah banyak ya di pasar juga orang membuat suatu alat berbasis tenaga surya untuk kelistrikan. Tapi yang mungkin yang agak berbeda di sini bahwa tenaga surya ini kita rangkai dengan lebih kompak ya alatnya ini, dan kita gunakan untuk melistriki sawah. Rasanya ya masih jarang lah kayaknya, atau mungkin belum ada kali ya yang menggunakan panel surya untuk melistriki sawah kan. Luar biasa. Menarik sekali kan. Nah, ini Pak tadi sudah di-spill ya. Berarti ini berbasis PLTS untuk pompanisasi ya. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih produknya ini Pak? Nah, jadi produknya ini produknya ini kita kerjasama lah dengan Econ Plus, PLN Econ Plus. Econ Plus ini kita tahu ya, ini perusahaan anak perusahaannya PLN. Ya, kita kerjasama dalam meng-create suatu alat ini ya. Kita beri nama produk kita ini namanya Solar Flow. Jadi Solar Flow ini suatu alat berbasis panel surya yang menghasilkan listrik yang kita nanti pasangin di situ, kita bisa melistriki pompa-pompa di tengah sawah tersebut. Dengan keunggulan ya alat itu dia portable ya, mudah dimobilisasi, kemudian fleksibel, lebih mudah dalam pemasangannya,
lebih murah Mas. Nanti kita lihat seberapa murah si alat ini kan. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah alat ini mendukung energi berkelanjutan. Energi hijau Pak ya, karena pakai PLTS kan. Menggunakan PLTS ya betul. Oke, terus kemudian ini Pak, kalau secara model bisnis ini inovasinya seperti apa Pak? Solarflow ini Pak. Nah, kalau ngomong model bisnis, nah ini kita perlu bicarakan bisnis kanvasnya seperti apa gitu ya. Iya. Oke, yang pertama partner kuncinya kita siapa? Nah, partner kunci kita itu kita kerjasama dengan Econ Plus ya dalam memproduksi alat ini. Nah, tentu saja ini menjadi nilai lebih untuk perusahaan kita juga kan gitu ya. Kemudian ya nanti developer PLTS juga terlibat dalam proses alat ini. Kemudian Pemda, Dinas Pertanian, kelompok tani itu menjadi partner kunci kita. Kemudian aktivitas inti kita apa? Aktivitas kita yaitu kita tentu saja mengelola layanan kelistrikan berbasis energi matahari atau berbasis solar. Value propositionnya apa? Nah, untuk dari sisi PLN, nah, PLN dengan alat ini maka kita akan hemat biaya investasi. Karena biaya investasinya itu perbandingannya adalah untuk produk pertanian tadi yang rata-rata membutuhkan daya sekitar 3 kW ya, 3 kW itu dengan alat ini kita cukup membutuhkan biaya 63 juta. 63 juta Pak. Sementara kalau kita tarik jaringan, misalkan lah 1 kilometer jaringan tekanan menengah itu kita butuh sekitar 370 juta. 370, waduh. Itu 1 kilonya. Terus ini Pak, ini kenapa kok sampai kepikiran ide menggunakan PLTS ini Pak? Ini sebenarnya dari kebutuhan PLN sendiri atau seperti apa Pak? Dari sisi efisiensi. Nah, tentu saja buat bagi PLN ya, ini kita bisa menghemat investasi. Tadi udah sering saya sebut. Dan yang paling utama lagi Mas, kita menghemat biaya pokok penyediaan. BPP. Oke Pak, jadi secara garis besar sudah terlihat ya inovasinya. Terus ini Pak, dari sisi strategi inovasi ini apa yang dilakukan PLN UP3 Parepare Pak? Oke, jadi strategi inovasi ini pertanyaan yang sangat bagus nih Mas. Jadi kita di sini menerapkan yang namanya hedging bets ya. Jadi kita menyebar peluang. Jadi inovasi kita ini kita sebar ke pelanggan-pelanggan kita. Kita tidak berfokus pada satu pelanggan besar atau satu proyek gitu ya, dengan biaya yang terjangkau dan murah ya. Tadi biaya sudah sering saya spill ya perbandingannya. Kemudian kita tidak membuat inovasi teknologi baru enggak Mas. Kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yang sudah terbukti bahwa teknologi ini efektif untuk menghasilkan listrik yang stabil dan terbarukan. Luar biasa sekali. Terus kemudian Pak, dari proses R&D-nya sendiri Pak, seperti apa ini Pak? Jadi ini kita sekali lagi ya, kita memang tidak menciptakan alat baru. Kita tidak menciptakan alat baru, teknologi baru maksud saya ya. Kita tidak menciptakan teknologi baru, tapi kita bagaimana lebih kepada mencari peluang mengoptimalkan teknologi yang sudah ada, yang sudah mature. Kita optimalkan lagi. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita nih. Nah, kebutuhan kita yang saat ini di depan mata adalah kita butuh listrik untuk mengaliri sawah-sawah. Oke. Terus ini Pak, ini kan mungkin produknya belum di launching ya. Ya. Nah ini sebelum proses launching produk ini, bagaimana caranya ini inovasi ini bisa diukur Pak? Nah tentu saja kita harus melakukan audit inovasi dulu. Audit ya. Jadi kita melakukan audit inovasi ini pertama kita menilai dari kesiapan implementasinya. Ya, kita menyiapkan diri juga di sini kan. Kemudian keterlibatan pegawai. Kemudian yang kedua adalah apa sih bridging innovation-nya gitu ya. Jadi kita di sini mengintegrasikan teknologi surya ke dalam layanan PLN yang sudah ada untuk melistriki wilayah-wilayah yang jauh dari jaringan. Tentu saja kita juga mengukur budaya inovasi di organisasi kita ya. Jadi kita tentu saja mengukur dengan pendekatan 7 dimensi yang sudah kita ketahui bersama gitu ya. Yang pertama adalah mencakup kapasitas pelaksanaannya, pola pikir pegawai kita, sistem pembelajaran, orientasi pasar, keselarasan strategi, penciptaan nilai dan pemberdayaan kreativitas.